bacakan Japi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Nah, sebelum itu Ibu mau absen terlebih dahulu ya. Devi Zakaria hadir. Regina hadir. Hadir. Vicky hadir. Hadir. Nando hadir. Hadir. Ijil hadir. Hadir. Rangga Abdul Latif hadir. Hadir. Japi hadir. Hadir. Oke, kita kelas ya. Nah, baiklah, di sini pada pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai tata cara puasa wajib dan sunnah serta hikmah dalam berpuasa ya. Nah, baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai puasa terlebih dahulu sebelum kita masuk ke tata cara puasa. Nah, puasa di sini nama lainnya itu saum, yang artinya menahan. Jadi menahan di sini ialah menahan dari hawa nafsu makan ataupun minum. Nah, menahan ini dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Itu yang dinamakan dengan puasa. Nah, selain itu, pada ketentuan puasa wajib ini, kalau untuk puasa wajib, jika kita mengerjakannya, kita akan mendapatkan pahala, dan jika kita tidak mengerjakannya, kita akan mendapatkan dosa. Seperti itu ya. Misalnya kalau Piki lah ya, Piki ini makan diam-diam gitu kan. Nah, di situ Piki dapat dosa, tidak dapat pahala gitu. Aku lah Piki. Jadi selanjutnya dari macam-macam puasa wajib. Yang pertama itu ada puasa Ramadan. Pada tahu kan puasa Ramadan? Tahu, Bu. Jadi puasa Ramadan ini merupakan puasa umat muslim di seluruh dunia dimanapun yang masih hidup. Nah, seperti itu. Dimana puasa wajib ini merupakan rukun Islam dari masyarakat muslim ya. Nah, syarat wajib dari puasa ini kalian harus berakal sehat. Dalam artiannya kalian tidak boleh gila. Jadi kalau kalian gila, kalian tidak boleh berpuasa. Selanjutnya harus dari balik. Balik di sini artinya sudah memasuki usia yang ya diwajibkan untuk berpuasa. Selanjutnya itu mampu berpuasa. Dalam artian kalian ini tidak sakit, tidak mabuk atau semacamnya. Dalam artian tuh kalian sehat walafiat, seperti itu. Sedangkan dari syarat sahnya berpuasa itu kalian harus beragama Islam. Jadi kalau misalnya kalian beragama Kristen atau agama di luar Islam, tidak diwajibkan untuk berpuasa. Dan harus mumayyiz. Dalam artian di sini kalian bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, contohnya kayak gini ya, kayak Japi mau ngambil mangga kan tanpa izin orang. Oh, di sini Japi kan harus mikir, oh kalau ngambil mangga dari orang tuh tanpa izinnya dosa gitu kan. Seperti itu. Selanjutnya dari rukun puasa ini ada niat puasa. Nah, di sini Ibu sebutkan ya, niat puasanya itu nawaitu sauma wadin an adai fardi sohri ramadana hazihi sanati lillahi ta'ala, yang memiliki arti saya niat berpuasa esok hari untuk menunaikan fardu di bulan Ramadan karena Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, dari rukun puasa ini juga kita harus menahan diri seperti yang Ibu jelaskan tadi di puasa kan tadi di sini nih. Nah, kita harus menahan diri dari makan, minum, hawa nafsu. Hawa nafsu ini bisa ya berupa kayak misalnya Rangga nengok orang yang buka aurat gitu kan. Dan situ tuh hawa nafsu kan, tak boleh kita berarti kan. Nah, kalau misalnya kita ada hawa nafsu berarti puasa kita batal, seperti itu. Nah, terus di sini ada hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Nah, yang pertama itu ada
ada makan dan minum tadi yang seperti ibu jelaskan ya. Iya, Bu. Jadi kalau misalnya kan kayak kalian ini kan makan dan minum kan, siang-siang hari lah, panas berdengkang gitu kan, langsung ke dapur buka kulkas diam-diam, bilangnya apa dibuat tuh kata emak kan, langsung bilang tak ada mak, cuma ngadem ya, padahal udah minum. Di situ udah dapat nama bohong, plus dosa gak, jadi pahala tak ada dapat segala macam. Terus yang kedua itu kalian tuh muntahnya nih disengaja. Jadi gini, misalkan kalian tuh tidak sakit, tidak apa, tapi kita tuh mau muntah ya terus, padahal tidak ada apa-apa. Di situ kalian hal yang membatalkan puasa. Selanjutnya itu kayak keluarnya darah. Ini bagi perempuan ya, yang perempuan. Jadi kalau misalnya lagi haid gitu tuh, tidak boleh puasa seperti itu. Terus yang kedua itu selanjutnya gila. Jadi dalam artian kayak orang gila yang ada berjalan-jalan sana sini itu tidak diwajibkan dalam berpuasa karena dia gila, tidak ada akalnya kan. Nah, selanjutnya di sini kita hal-hal yang disunahkan dalam berpuasa. Hal-hal yang disunahkan dalam berpuasa ini seperti kayak kita harus berdoa, karena salah satu doa yang mustajab itu adalah doanya orang yang berpuasa seperti itu. Terus kita harus memperbanyak sedekah, karena dari puasa ini kita sadar kalau ada orang yang lebih dari bawah kita, masuk dalam segi ekonomi gitu kan, kayak fakir miskin, kita harus bersedekah sama dia. Jadi pas dia buka puasa dia ada makanan seperti itu. Selanjutnya tuh kita harus melaksanakan sholat malam kayak sholat tahajud, sholat tarawih, ngaji pun jangan lupa. Hal yang dapat menghilangkan pahala puasa kita pun itu tuh seperti kayak kita menggibahkan orang lain. Kayak kita ngomongkan tentang kejelekan orang lain, kau tuh tak tahu ya ini gini. Itu udah kurang dah pahala kita. Selanjutnya tuh kayak orang-orang yang boleh berbuka dalam berpuasa. Orang-orang yang boleh buka dalam puasa nih, contohnya pertama, orang yang sakit keras, kita tidak mampu lagi nak puasa. Kalau dipaksakan pun puasanya tuh jadi kayak haram gitu untuk dia. Jadi itu harus dibuka puasanya. Terus kayak orang dalam perjalanan, contohnya gini, orang dalam perjalanan tuh kayak contohnya Regina kan, berjalan dari Jungkat ke Entikong gitu kan. Di situ kan masih letih kan, tidak boleh ya, itu diwajibkan bagi dia untuk berbuka puasa karena dalam perjalanan jauh atau disebut dengan musafir. Yang selanjutnya tuh orang tua yang sudah lemah, seperti contohnya kayak kalian nikah nanti udah kakek-kakek atau nenek-nenek, udah umurnya 100 tahun lah kan gitu kan, nggak bisa kita tuh kayak namanya nak berpuasa, sholat, nak jalan pun susah, itu diwajibkan. Terus orang yang hamil atau sedang mengandung nih bagi yang perempuan, jadi kalau hamil lagi menyusui gitu tuh nggak boleh berpuasa karena takut janinnya rusak atau semacamnya. Terus yang selanjutnya ada puasa wajib itu kayak puasa nazar. Nah, puasa nazar nih contohnya kayak gini ya. Misalnya Devi nih kan bilang, ya Allah semoga lah aku bisa dapatkan jodoh seperti dia. Langsung tak lama dapat jodoh kan? Harus puasa nazar seperti itu. Gitu kamu. Iya seperti itu ya. Gitu. Nah, selanjutnya itu puasa qada. Nah, puasa qada di sini nih kita tuh mengganti puasa di bulan Ramadan yang telah kita tinggalkan. Nah, contohnya kayak tadi ibu bilang kan, yang perempuan yang haid itu harus mengganti puasanya di hari yang lain di luar bulan Ramadan. Terus kayak laki-laki misalnya sakit benar tak mampu harus mengganti puasanya seperti itu. Tapi sayang kalau laki-laki tidak full puasanya di bulan Ramadan. Kayak ranggawanmu. Terus ini puasa kifarat. Nah, puasa kifarat ini berbeda dengan puasa nazar maupun puasa qada. Nah, puasa kifarat ini dilaksanakan karena kalian tuh melanggar suatu aturan. Contohnya kayak gini. Tadi si Depi udah berjanji kan, kalau misalnya dapat jodohnya baik, ganteng gitu kan, dia mau puasa nazar, tahu-taunya tidak dilaksanakan. Jadi dia harus puasa kifarat. Terus kayak membunuh. Contohnya kayak kita nih bunuh cicak ke bunuh cicak emang boleh ya. Kayak cocok bunuh buaya ke apa semacam gitu kan. Kita tuh harus puasa. Selanjutnya itu kayak berburu ketika ihram, mencukur rambut, mengerjakan haji, itu harus puasa kifarat. Selanjutnya nih ketentuan puasa sunnah. Nah, puasa sunnah ini berbeda dengan puasa wajib. Di puasa sunnah ini kalian tuh kayak misal kita mengerjakan puasa, kita akan mendapatkan pahala, tapi kalau kita tidak mengerjakannya tidak mendapatkan dosa, tidak ada masalah. Nah, macam-macam puasa sunnah ini pertama ibu sebutkan ya.
Pertama itu puasa Syawal. Puasa Syawal ini dilakukan setelah tanggal 2 Syawal. Syawal ada yang tahu ya? Ada. Syawal itu lebaran. Oh. Jadi itu cara mengerjakannya itu kayak dilakukan selama 6 hari berturut-turut atau diselang-selingkan seperti itu. Sehari puasa, sehari tada. Terus kalau puasa Arafah itu puasa yang dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah. Nah, keutamaan dari puasa Arafah ini menghapuskan dosa 2 tahun. Nah, dosa 2 tahun itu 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Jadi sangat beruntung untuk berpuasa Arafah. Terus puasa Senin Kamis. Nah, puasa Senin Kamis ini sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW ya. Karena itu hari Senin merupakan hari lahir beliau. Selanjutnya puasa Ayyamul Bid. Nah, puasa Ayyamul Bid ini dilakukan pada tanggal tanggal 13, 14 dan 15 kecuali pada hari-hari tasyrik, yaitu pada tanggal 13 Zulhijjah. Dan puasa Daud. Nah, puasa Daud di sini itu dilaksanakan secara berselang-seling sesuai dengan puasanya Nabi Daud alaihissalam. Seperti itu, kayak misalnya kita puasa nih, hari Senin puasa, hari Selasa tidak puasa, hari Rabu puasa, hari Kamis tidak puasa. Nah, seperti itu. Jadi sampai di sini terus ada hikmah puasa. Nah, hikmah puasa itu pertama, kita dapat meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa? Karena ini adalah merupakan tujuan utama dari kita berpuasa. Harus iman dan takwa kita harus bertambah. Yang kedua itu menumbuhkan rasa solidaritas kita. Solidaritas dalam artian apa? Kita tuh peduli sama sesama kita kan. Kayak orang miskin atau apa semacam, kita peduli sama mereka, kita bersedekah seperti itu. Terus yang ketiga itu melatih kita dalam kesabaran. Contohnya sabar untuk tidak minum, tidak makan, sabar untuk tidak berkelahi, sabar untuk curi apa semacam, makan tak boleh. Terus yang keempat itu mengendalikan hawa nafsu. Nah, hawa nafsu tadi itu seperti kayak kita menahan marah, tidak boleh berkelahi sama teman-teman dan lain sebagainya. Terus yang kelima itu kita mendidik diri sendiri untuk bersifat sidik. Sidik di sini memiliki arti seperti jujur. Kita tuh jujur, kita harus bersifat yang namanya jujur. Jadi di sini kita tidak boleh bohong sama sekali itu. Terus yang selanjutnya kita itu dengan berpuasa kita akan memberikan waktu istirahat sama organ-organ kita. Jadi kalau kita berpuasa tuh organ-organ dalam tubuh kita tuh istirahat, tidak ada masuk namanya makanan kotor atau makanan apa segala macam. Wow. Oke, setelah Ibu jelaskan di sini, ada yang ingin bertanya? Kencing. Silakan. Bu, mau tanya, rukun Islam ada berapa, Bu? Ada 5, Rukun iman ada 6. sebutkan, Bu. Rukun Islam. Tak boleh gitu, udah tanya saya. Dan rukun Islam itu ada 5, 1 syahadat, 2 sholat, 3 puasa, 4 zakat, 5 naik haji. Rukun iman itu ada 6, 1 beriman kepada Allah, 2 beriman kepada kitab, 3 beriman kepada Rasul, 4 beriman kepada Hari hari kiamat. kiamat, malaikat dulu ya saya. 5 itu beriman kepada hari kiamat, 6 baru beriman kepada qada dan qadar. Bu, Ya, silakan. bagaimana cara mengkodok puasa bagi ibu hamil dan menyusui? Oke, di sini Ibu akan jawab ya. Nah, cara mengkodok untuk ibu hamil dan menyusui itu ada 4 mazhab. Di sini yang pertama itu ada mazhab Imam Abu Hanifah, di mana dalam mazhab ini bagi ibu hamil dan menyusui itu tidak wajib untuk mengganti puasanya, tetapi wajib mengganti, yang tidak berpuasa wajib mengganti puasanya. Contohnya kayak gini ya. Dalam Imam Abu Hanifah ini dia mengatakan bahwa ibu hamil dan menyusui itu wajib mengganti puasa tanpa membayar fidyah, maaf ya. Terus yang kedua itu di mazhab Maliki. Di mazhab Maliki ini mengatakan bahwa ibu hamil itu tidak membayar fidyah tetapi hanya berpuasa, sedangkan ibu yang menyusui itu harus membayar fidyah. Tetapi pada mazhab kita yaitu mazhab Syafi'i. Nah, di mazhab Syafi'i ini mengatakan bahwa ibu hamil maupun menyusui itu wajib mengganti puasa dan membayar fidyahnya, seperti itu. Jadi kita kan mengikuti yang namanya mazhab Syafi'i. Nah, ada yang tahu fidyah itu apa? Tahu. Nah, jadi fidyah itu kita sebagai orang muslim yang meninggalkan puasanya, terutama ibu hamil dan menyusui itu, dia itu harus memberikan makan kepada orang-orang fakir miskin atau orang-orang yang tidak mampu
selama mengganti puasanya. Misalnya dia mengganti puasanya 30 hari. Nah, 30 hari ini dia harus ngasih makan orang yang fakir miskin sesuai dengan 1 hari jatah makan dia, seperti itu. Oh gitu Bu. Mau tahu nih? Baiklah, sudah kan? Di sini Ibu, setelah Ibu menjelaskan dan ada teman-teman kalian bertanya, Ibu akan membagikan soal kepada kalian. Nih, Ibu ada soalnya. Alamak. Jadi kalian kerjakan, nanti Ibu nilai ya. Yuk. Nah, Ini tugas Anda belum? Nah, yuk, Angga duduk. Lama. Kepala Ibu. Oke, silakan dikerjakan. Dah Bu. Oke, anak-anak silakan dikumpulkan ke depan. Nah, ada. Ya weh. Ada. Fokus nama itu Bu. Oh, nah, tulis nama ya, Oh, mana? nama. Oh, nama lah Bu. Tulis nama, tulis nama. Kita tak nama Bu. Namanya ditulis. Kami udah Bu. Kala bolong Bu. Oke, nah, oke. Oke. Ibu nilai ya ini ya. Ya Bu. Baiklah anak-anak, setelah Ibu jelaskan tadi tentang materi kita yaitu ibadah puasa, membentuk pribadi yang bertakwa, mengenai tata cara puasa wajib dan puasa sunnah, serta hikmahnya. Nah, di sini ada yang bisa menyimpulkan sesuai pemahamannya sendiri. Silakan tunjuk tangan. Nah, silakan kepada Regina. Nah, harap tenang terlebih dahulu ya anak-anak. Nah, silakan baca Regi. Jadi Nah, di sini sekedar Regi. Nah, jadi apa? Jadi dalam pembelajaran ini dapat kita simpulkan bahwa puasa menahan hawa nafsu, makan dan minum dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Syarat berpuasa beragama Islam balik. Hal-hal yang membatalkan puasa, muntah disengaja, makan dan minum disengaja. Sunnah yang dilakukan di bulan puasa, berdoa, sedekah, sholat malam, mengaji. Orang yang diperbolehkan berbuka puasa yaitu orang sakit, musafir, orang hamil, dan orang lansia. Puasa wajib, puasa nazar atau janji, puasa qada mengganti, atau puasa kifarat melanggar janji. Puasa sunnah, puasa Syawal atau lebaran. Puasa Arafah tanggal 10 Zulhijjah. Puasa Senin Kamis yang diwajibkan oleh Rasulullah SAW. Puasa Daud yaitu puasa selang-seling. Hikmah dari pembelajaran ini yaitu puasa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menumbuhkan solidaritas kita, melatih kita dalam kesabaran, mengendalikan hawa nafsu, mendidik diri menjadi syidik atau jujur, dan mengistirahatkan alat pencernaan kita. Sekian dari saya. Kawan aku. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Regina telah menyimpulkan pembelajaran kali ini. Jadi di sini dapat Ibu simpulkan lagi ya bahwa Ibu tekankan lagi bahwa puasa itu kita bisa menahan diri dari hawa nafsu, baik itu dari terbitnya matahari hingga terbenamnya matahari, di mana puasa itu memiliki banyak sekali ragam puasa. Di puasa wajib kita bisa berpuasa Ramadan, nazar, qada, kifarat seperti yang tadi Regi bilang, dan di puasa sunnah kita bisa berpuasa Syawal, Senin Kamis, puasa 9 Arafah, puasa Daud, seperti itu ya anak-anak. Nah, jadi dari hikmah berpuasa ini Ibu harapkan kalian bisa meningkatkan ketakwaan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kalian, bisa meningkatkan sedekah kalian jika melihat orang-orang yang kurang mampu seperti itu. Dan kalian harus bisa meningkatkan sholat kalian. Nah, sholat, puasa maupun seperti kayak kita itu mengaji ya. Nah,
Nah, jadi jangan cuma hanya di bulan puasa saja mengaji puasa, tapi di bulan lain tidak seperti itu. Jadi kita harus tetap meningkatkan iman dan takwa kita. Baiklah, Ibu anggap hari ini sekian pembelajarannya. Ibu minta untuk Vicky menutup pembelajaran ini dengan membaca surah Al-Asr. Silakan kepada Vicky. Bismillah.